sekolah, maka kita punya tujuan atau maksud supaya dia diterima di sekolah yang kita inginkan. Ketika kita buat persyaratan untuk masuk di satu lembaga pekerjaan atau perusahaan, kita punya tujuan dan maksud supaya kita terima di sana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya awali renungan ini ternyata untuk mengikut Yesus juga ada syaratnya. Kalau kita baca di kitab-kitab Injil di sana, Yesus bilang ketika ia memanggil para muridnya, ia bilang ada syarat. Pikul salib, menyangkal diri, mengikut aku. Itu syaratnya. Oh, ternyata Bapak Ibu kekasih, dalam bacaan kita ada satu tambahan lagi. Di ayat 37 bacaan kita ada syarat. Ketika sida-sida ini berkata, bolehkah atau adakah penghalang ketika aku mau baptis? Filipus bilang ada. Apakah engkau percaya dengan tulus hati? Lalu sida-sida ini bilang, aku percaya. Itulah syarat. Bapak Ibu kekasih, saya stop dulu di situ. Saya mau mengatakan begini, mengapa terjadi komunikasi yang begitu indah antara Filipus dan sida-sida? Ada latar belakangnya. Karena itu kita lihat dulu ke belakang. Bapak Ibu kekasih, ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan para murid, oh, murid-murid ini sangat bersukacita. Mereka senang karena ada Yesus yang luar biasa. Ketika Yesus berjalan memberitakan firman, banyak orang mengikuti dan mujizat-mujizatnya terjadi untuk orang-orang banyak. Dan apa? Murid-murid kecipratan nama baik, bukan? Mereka luar biasa. Perhatikan ketika Bapak Ibu baca di salah satu nats, dikatakan ketika Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid bahwa dia Mesias akan mati, akan dianiaya, dan dia akan mati, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Petrus bilang apa? Sekali-kali tidak akan terjadi. Kan begitu toh? Kenapa? Karena Petrus sangat berbahagia, bersukacita ada bersama dengan para murid. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus kemudian diseret, dianiaya, dihadapkan kepada Pilatus? Petrus mulai ragu-ragu. Dia mulai menyangkal siapa itu Yesus. Tidak sampai di situ Bapak Ibu kekasih. Ketika Yesus mati, apa yang terjadi dengan para murid yang tadinya membanggakan Yesus? Mereka bersembunyi, mereka takut. Bahkan ada yang meninggalkan Yerusalem, pulang ke kampung halaman. Kenapa? Karena takut, sedih. Bikin apa kotek kita di Yerusalem? Sudah nggak ada guru yang kita banggakan. Untuk apa? Mereka meninggalkan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ini dia. Ketika Yesus mau terangkat ke surga di Kisah Para Rasul pertama, Tuhan bilang apa? Aku akan naik, tapi aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan ia akan berkuasa dalam hidupmu. Dan itu terjadi. Ketika Roh Kudus berkuasa atas murid-muridnya, Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kekasih, ketika Roh Kudus tercurah, disitulah kuasa Allah terjadi dalam kehidupan para murid. Dan mereka kemudian berani untuk memberitakan firman. Salah satunya di Kisah Para Rasul 2, bagaimana Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan kemudian murid-murid yang lain berjalan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di Yerusalem. Tapi ketika mereka memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih, mereka tidak dalam situasi yang nyaman, yang enak. Tidak. Mereka dalam situasi tertekan, penuh penganiayaan. Apalagi setelah kematian Stefanus dirajam. Bapak Ibu boleh baca di pasal 8 ayat yang pertama. Bagaimana mereka dianiaya, mengalami penganiayaan. Apakah mereka berhenti? Oh tidak. Para murid kemudian keluar dari Yerusalem. Ayat 4 pasal 8. Kemudian mereka pergi dan salah satunya
adalah Filipus. Dia kemudian pergi ke Samaria. Saya pakai bahasa sekarang saja, dia melakukan kebaktian kebangunan rohani di sana. Ada KKR yang dia lakukan di sana di Samaria. Dan banyak orang bertobat, dibaptis. Dia sedang melakukan pertumbuhan iman dan begitu banyak orang dibaptis. Salah satunya adalah Simon si penyihir. Simon kemudian menerima Kristus, ikut bersama dengan Filipus. Bapak Ibu, ketika Filipus sedang melayani Tuhan dengan jemaat yang begitu banyak, malaikat Tuhan datang. Hei Filipus, stop ngana di sini. Ngana pergi ke seberang, ke arah Gaza. Di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang berjalan. Itu di pasal-pasal ini ya awal. Mau bikin apa? Ini di Samaria orang lagi butuh saya. Kira-kira kalau saya jadi Filipus bisa terjadi perdebatan. Bikin apa Tuhan di sana, jalan sepi, nggak ada orang di sana. Siapa yang harus saya layani untuk memberitakan firman? Di sini banyak orang. Biarkan saya di sini dulu. Untuk melayani, untuk menopang, untuk mendampingi mereka yang baru kenal Yesus. Bikin apa saya disuruh ke sana? Tapi itu tidak dilakukan oleh Filipus. Filipus jalan ke sana. Selama dia berjalan, tiba-tiba dia lihat ada kereta. Lalu dia dengar ada orang sedang berbicara. Disitulah dia mendengar ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 8. Dia dengar. Dia belum tahu siapa. Lalu kemudian malaikat Tuhan bilang, naik jongana di atas kereta itu. Lalu dia naik. Bertemulah dia dengan sida-sida dari Ethiopia. Kita stop lagi sampai di sini. Kalau begitu, siapa ini sida-sida dari Ethiopia? Bapak Ibu kekasih, sida itu bukan nama. Tapi dia itu seperti bodyguard. Begitu ya Pak Pendeta ya, seperti bodyguard. Ajudan. Ajudan dari siapa? Ajudan dari Ratu Ethiopia. Jadi ratu-ratu ini punya pengawal, punya ajudan begitu ya. Semuanya laki-laki yang kekar begitu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak bagus begitu Bapak Ibu ya, maka para bodyguard atau ajudan ratu ini harus dikebiri. Nah, orang atau ajudan yang sudah dikebiri inilah yang disebut dengan sida-sida. Gitu ya. Dia dari Ethiopia. Lalu sida-sida dalam bacaan kita ini punya kedudukan yang luar biasa. Dia adalah kepala perbendaharaan ratu. Jadi dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Dikatakan Bapak Ibu kekasih, dia ini bukan orang Yahudi, tapi kemungkinan dia pernah mendengar ajaran-ajaran Yahudi. Kemungkinan ada orang-orang Yahudi ke Ethiopia lalu kemudian menceritakan dan dia sempat mendengar tentang ajaran Yahudi atau mungkin juga dia sudah masuk mengikuti agama Yahudi. Nah, salah satunya dia rindu untuk pergi ke Bait Allah. Ini ya rentetan ceritanya. Jauh sekali saya buka di Google melihat baca di YouTube Bapak Ibu, jarak antara Ethiopia menuju Yerusalem kalau naik mobil 86 jam. Kira-kira 3,5 hari. Itu naik mobil. Jalan kaki 772 jam. Kalau orang bagi 24 jam dalam satu hari, kira-kira ada 1 bulan lebih jalan kaki. Kau naik kuda nggak tahu, hitung Jo sendiri. Dia harus berjalan, kasih tinggal pekerjaan jalan hanya untuk rindu berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Dia dari Ethiopia menuju Yerusalem lalu mau rindu berjumpa dengan Allah.
Apakah dia masuk di dalam bait Allah? Bapak Ibu, kalau buka dalam Ulangan pasal 23, begitu ya, sedikit saja. Ulangan pasal 23, ayatnya yang pertama bilang begini. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Artinya ketika sida-sida ini datang ke Yerusalem untuk beribadah, dia tidak bisa masuk ke bait Allah, harus di luar. Sedih ya, so datang gak bisa masuk. Tapi tidak membuat dia putus asa, karena dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Kerinduannya itu kemudian dia lakukan lagi ketika dia mengarah pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia. Dia membaca Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8 ini. Paham ya ibu bapak ya, kita mulai masuk. Disitulah dia bertemu dengan Filipus. Dan di atas kereta itu Filipus tanya begini ke dia. Engkau mengertikah? Begitu ya. Ayat yang maka kata sida-sida itu kepadanya ketika dia sudah baca. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya ataukah tentang orang lain. Jadi ketika dia baca ayat ini, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh ke depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dan seterusnya. Dia bertanya kepada siapa. Lalu Filipus mulai menjelaskan kepada dia. Yang dimaksudkan bukan mau ayat ini bukan mau menceritakan tentang Nabi Yesaya, tetapi dia menceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk manusia. Yesus yang dihina, yang mengalami penderitaan, yang mengalami penganiayaan, yang dia sendiri tidak buat. Itulah yang dikatakan oleh Filipus. Dia menceritakan, memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini. Bagaimana Yesus menderita untuk menyelamatkan sida-sida itu, saya Filipus dan manusia. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ketika sida-sida bilang kalau begitu boleh saya baptis, saya mulai berpikir berarti terjadi percakapan. Di sini mungkin tidak tertulis. Mungkin terjadi begini. Filipus bilang di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Orang mau diselamatkan harus melalui Yesus. Kira-kira begitu selanjutnya. Bagaimana caranya? Kira-kira sida-sida bertanya. Salah satunya adalah dibaptis, dimeteraikan menjadi milik Allah. Kira-kira terjadi begitu, maka timbullah pertanyaan, kalau begitu bolehkah saya dibaptis? Adakah penghalang? Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya kan, karena dia sudah merasakan roh Allah bekerja. Siapa Yesus itu? Di dalam dia ada keselamatan, di dalam dia jalan kebenaran dan hidup. Dan salah satunya harus dibaptis. Waktu dorang lewat ada air. Dia bilang kalau begitu adakah penghalangnya? Filipus bilang begini. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Ini syaratnya. Jadi Bapak Ibu, dia sudah berjumpa dengan Allah. Dia membaca kerinduannya, membaca kitab suci. Tidak sampai di situ. Dia punya kerinduan untuk dibaptis. Tidak sampai di situ. Satu, dia harus percaya dengan ketulusan hati. Dan inilah yang diungkapkan oleh sida-sida itu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kasih kurung ya di Alkitab. Itu berarti dia punya pengertian cukup mendalam. Bahwa menjadi Kristen bukan sekedar menguasai firman Allah. Menjadi Kristen bukan sekedar mengenal siapa Allah itu. Tetapi harus percaya dengan sungguh-sungguh.
Maka kemudian Bapak Ibu, Filipus membaptiskan dia. Dan setelah itu Filipus dikatakan oleh firman Allah, tiba-tiba roh Tuhan melarikan Filipus. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau kita ambil dari bacaan kita malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu kekasih, pewartaan Injil tidak melihat suku, ras, dan golongan. Tuhan memanggil seseorang untuk memberitakan Injil, itu tidak dilihat dari suku apa dia, pendidikannya tinggi atau tidak, kaya atau miskin, tidak. Tuhan memanggil setiap orang untuk dipakainya memberitakan firman Allah. Sida-sida dari Ethiopia, dia punya kulit apa? Hitam. Tapi Tuhan pakai dia. Tokoh-tokoh Alkitab, saya sempat baca beberapa buku mengatakan bahwa sida-sida ini kemudian menjadi penginjil di negaranya karena dia sudah mengenal Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan malam ini, yang pertama, ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pewarta Injil, dia tidak lihat kulitnya, pendidikannya, statusnya maksud saya. Tapi dia mau pakai kita. Yang Tuhan lihat adalah yang kedua. Apakah kita mau mempersembahkan hati kita yang tulus kepada Allah dalam pelayanan. Begitu ya. Tidak sekedar percaya. Tuhan tidak ada bilang kita percaya Yesus tapi kelakuan tidak seperti Yesus. Tuhan mau dengan ketulusan hati kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, jangan pernah dalam pelayanan kita kemudian kita menghitung-hitung. Bapak Ibu, tadi saya penekanan, Filipus sedang melayani di Samaria, orang banyak, Tuhan panggil pergi di tempat yang sunyi, yang gak ada orangnya. Bukankah maaf saya dan Bapak Ibu sering seperti itu? Di keluarga Ibu Mary Monolimai, ibadah PKP, pamalas sekali itu orang. Di kita rumah saya dia nggak datang, sudah nggak usah datang. Sekali gitu ya Bapak Ibu, pemalas sekali, nggak pernah datang ibadah. Kita nggak usah juga pergi ke rumahnya, supaya kapok itu orang. Yang kita mau cari tuan rumah atau Allah dalam perjumpaan itu. Atau kita sebagai pelayan. Aduh, ini Ibu Ambar bikin jadwal. Kenapa saya dikasih di keluarga ini pasti orang sedikit. Seringkali begitu Bapak Ibu ya. Saya pun demikian. Saya sudah siap-siap firman tapi yang datang sedikit. Yang kita mau beritakan ini siapa Bapak Ibu? Apa kita mau show di depan orang yang banyak? Tuhan panggil kita utus, mau banyak mau sedikit, beritakan kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Jangan pernah kita ragu dalam pelayanan. Perhatikan Filipus. Dia tahu dia adalah seorang hamba. Dia harus mendengarkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Berkenanlah kita semua boleh menjadi seperti Filipus. Mendengar suara Allah daripada apa yang kita inginkan. Yang keempat catatan saya. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan ini. Sekali lagi. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan ini. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-39. Ketika Filipus sudah selesai membaptis sida-sida ini, maka roh Allah melarikan dia. Maksudnya apa? Cukup lama saya merenungkan. Tuhan mau bilang,
Waktu sida-sida itu baptis, dia balik, dia mau bilang begini apa? Terima kasih Filipus karena engkau aku mengenal Yesus. Tuhan mau bilang, kemuliaan dan kehormatan hai sida-sida bukan engkau berikan kepada Filipus, tapi engkau berikan kepadaku. Itu yang pertama. Mengapa Filipus harus dilarikan Bapak Ibu? Supaya sida-sida ini melekat pada Allah dan bukan pada Filipus. Coba Bapak Ibu baca di ayat yang ke-13. Ketika Simon si penyihir itu menerima Tuhan, dia bertobat. Ayat 13 dari bacaan kita. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Artinya dia mau dekat. Oh, Filipus ini luar biasa dan sebagainya. Dia tidak melekat kepada Allah. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai jemaat, berkenanlah kita juga tidak mengidolakan para hamba-hamba Tuhan. Minggu ini siapa ya yang melayani ya? Kurang bagus dia melayani, bikin mengantuk. Buka lagi. Oh, hebat kalau ini suka penuh, pasti gereja. Tapi kalau ini enggak. Jangan pernah kita mengidolakan pelayan firman, hamba-hamba Tuhan, siapapun. Baik itu ibadah minggu, ibadah keluarga, pelkat. Karena yang kita datang adalah kita rindu untuk memuliakan Allah. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, menutup renungan saya malam hari ini ada satu ilustrasi. Mungkin sudah pernah dengar, tapi izinkan saya menyampaikan. Di salah satu daerah ada kebaktian minggu. Seorang bapak dia datang dan duduk agak belakang. Lalu ternyata pelayan firman-Nya dari luar kota. Ya. Pelayan firman-Nya menyampaikan luar biasa dan dia dari belakang katakan amin. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa, sukacita, damai, sejahtera. Dia merasakan jamahan Tuhan. Lalu setelah ibadah selesai, salam presbiterial, dia salaman ke Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta terima kasih pelayanannya. Saya sungguh merasakan sukacita. Saya sungguh merasakan jamahan Allah yang luar biasa. Saya merasakan sesuatu. Allah jamah saya. Oh puji Tuhan, kata Bapak Pendeta. Bapak ini tanya lagi. Bapak Pendeta sampai kapan di sini? Oh minggu depan Pak, saya ada lagi di sini. Minggu depan Bapak ini datang lagi. Pendetanya masih sama. Dia duduk mendengarkan. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan sukacita, damai, sejahtera seperti minggu yang lalu. Setelah ibadah dia nggak salaman presbiterial. Dia tunggu sampai pendeta selesai doa konsistori. Ketika selesai dia datang lalu dia bilang, Pak Pendeta, Bapak tadi khotbah kok nggak enak ya. Saya nggak merasakan apa-apa seperti minggu lalu. Kayak kosong saya. Oh ya, kata Bapak Pendeta. Kenapa itu Pak? Oh begini Pak. Kalau minggu lalu Bapak datang mencari Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Sehingga Bapak merasakan sukacita, damai sejahtera, jamahan Tuhan. Tapi minggu ini Bapak datang mencari saya. Mendengar suara saya. Jadi Bapak nggak rasa apa-apa. Bapak Ibu kekasih, mudah-mudahan jemaat anugerah tidak seperti itu. Kita datang dengan pergumulan, tapi kita pulang dengan damai sejahtera. Karena firman Allah membentuk hidup kita. Bapak Ibu malam hari ini, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita siap untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan. Pewarta Injil Tuhan Bapak Ibu tidak seperti saya atau rekan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta atau rekan-rekan presbiter, pengurus pelkat, tapi menjadi pelaku firman. Biarlah hidup kita boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi banyak orang. Tanpa kita berbicara lewat firman Tuhan,
orang sudah melihat perilaku hidup kita. Apa artinya kita berkhotbah dengan luar biasa, tapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati firman-Nya di antara kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solois. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah
Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus. Terima kasih kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Biarlah mulut kami selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami selalu mengagungkan Engkau Yesus. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mengagungkan Engkau di atas segala-galanya. Kami ada malam hari ini dalam persekutuan umat-Mu, baik di tengah-tengah gedung gereja maupun di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami percaya semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami Engkau boleh menuntun dari awal bulan Mei sampai di penghujung hari ini di tanggal terakhir bulan Mei. Dalam setiap langkah juang kami, dalam gumul juang kami percaya kalau hari ini kami ada, semua karena Engkau. Karena itu ajar kami untuk mengagungkan nama-Mu, ajar kami untuk bersaksi tentang kemuliaan-Mu, ajar kami untuk senantiasa memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai, Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau melengkapi kami semua,
baik hamba-Mu yang memberitakan atau umat-Mu yang telah mendengarkan. Tuhan, mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, manusia berdosa dan kotor ini, untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan ajar kami, untuk kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan ketika Tuhan memakai kami dalam pelayanan. Karena kami tahu kami tidak mampu melayani tanpa Tuhan. Karena itu biarlah segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dalam setiap langkah karya pelayanan kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan penata layanan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami tidak melihat dari denominasi mana kami datang, tapi kami melihat kepada siapa kami percaya dan kami layani. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap gereja-gereja Tuhan, yaitu umat-Mu, baik yang ada di kota-kota besar maupun pelosok-pelosok desa. Baik gereja-gereja Tuhan yang boleh beribadah dalam ketenangan, maupun saudara-saudara kami yang masih beribadah Tuhan secara ketakutan. Karena mungkin Tuhan, gereja-gereja, gedung-gedung gereja mereka dihalangi, ditutup Tuhan. Bapa Surgawi, satu yang kami percaya, Engkau yang punya pelayanan ini. Semakin kami dihambat, semakin kami merambat, karena kami punya Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil utus untuk melayani sekali lagi, yang ada di kota-kota besar sampai pelosok desa. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka Tuhan untuk terus dapat melayani Engkau lewat umat-Mu. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Jemaat GPIB Anugerah Bekasi Tambun. Ya Tuhan, kami percaya pelayanan ini milik Tuhan. Tuhan, Engkau anugerahkan bagi kami pelayanan ini. Karena itu Tuhan, jualah yang akan memampukan kami. Para presbiter, pengurus-pengurus pelkat, pelayan PAPT, para komisi-komisi Tuhan, bersama dengan seluruh panitia, tim, jemaat Tuhan, dari anak kecil sampai orang tua lanjut usia, Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan bersama untuk melayani pelayanan ini. Banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan bersama dan memampukan kami. Tuhan, berkatilah setiap program-program kerja kami yang sudah sedang dan terus berjalan. Bapa, mampukan kami untuk dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang kaya raya, yang tidak akan meninggalkan kami. Tuhan yang punya program kerja di anugerah ini, maka Tuhan yang akan memampukan kami. Tolong kami semua dengan hikmat kasih-Mu untuk kami dapat melayani terlebih umat-Mu, supaya umat dapat merasakan kuasa kehadiran Allah, merasakan pertolongan Allah dalam pelayanan hamba-hamba-Mu. Bapa Surgawi, kami juga membutuhkan untuk membangun gedung-gedung gereja, sarana-sarana untuk pelayanan kami. Bapa, tolong kami, panitia yang sudah dibentuk atau tim yang sudah dibentuk, Tuhan berkati mereka. Mereka boleh meluangkan waktu mereka, pekerjaan, tenaga, dana, pikiran, Tuhan berkati dengan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa untuk para karyawan kantor, kostor yang selalu bersama dengan kami. Tanpa mereka juga kami mungkin tidak dapat melayani dengan baik. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami selalu bergandengan tangan dengan mereka. Supaya Tuhan,
karyawan kantor dengan hikmat kasih kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Bersama kostor yang ada di gereja ini, mereka sama-sama berjalan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami membawa anak kekasih kami Carlo Simanjuntak, Oma Katima Gea, Valentino Hahuri, Bapak John Daulu, dan Bapak Jamie Baramuli yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Bogor. Saat ini dia sedang menjalani cuci darah. Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, yang ada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu kami percaya dengan iman, kuasa kasih Tuhan boleh menjamah saudara-saudara kami ini Tuhan. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, alat-alat medis, kasih sayang, perhatian keluarga, biarlah itu menjadi sarana kasih dari Tuhan untuk memulihkan mereka. Biarlah iman percaya mereka tertuju hanya kepada Tuhan sekalipun mereka dalam kondisi lemah tubuh. Bapa, biarlah anugerah Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk hari ini bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Lewakabesi. Kami menyerahkan Bapak Melkis Tambayong, Ibu Meti Lantemona, dan Bapak Tum Membo. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan satu usia. Karena kami tahu tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menambahkan bahkan mengurangi usia kami selain daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan saudara-saudara kami memasuki usia yang baru, Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup mereka. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga hidup mereka diberkati Tuhan dan menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa di surga, menjelang tahun-tahun politik saat ini, terjadi pergesekan yang luar biasa. Saling menjatuhkan di antara elit-elit politik. Ya Bapa, kami mengangkat hati kami kepadamu. Engkau memberikan hikmat kasih-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, memberikan kemampuan bagi penegak hukum, para aparat keamanan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan Indonesia, supaya Tuhan kesejahteraan damai ada di bumi Indonesia ini. Indonesia adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan hadirkan anak-anak Tuhan yang ada di tampuk pemerintahan untuk terus menjadi saksi Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia tetap berada dalam keadaan aman, tentram, damai. Karena anak-anak Tuhan selalu bertelut, bahkan mencucurkan air mata untuk bangsa ini Tuhan. Engkau lepaskan dari berbagai macam rintangan, tantangan Tuhan. Kebencian di antara anak bangsa, Tuhan lepaskan dari kami. Sehingga Tuhan yang ada adalah cinta kasih Tuhan yang dapat kami nyatakan di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa buat anak-anak bangsa yang saat ini Tuhan mengalami bencana-bencana alam. Mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian, Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka dengan kekuatan kasih Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk juga terus menopang mereka. Baik di dalam dana ataupun Tuhan menghadirkan diri kami untuk menolong mereka. Maupun Tuhan di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, janda, orang tua kami, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, baik yang ada di tengah-tengah jemaat anugerah maupun saudara-saudara kami yang ada di luar kami.
kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan umat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka alami, tapi satu yang hamba percaya, Tuhan sangat mengenal kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bersamalah dengan kami, peganglah kami, rangkulah kami dalam dekapan cinta-Mu Tuhan. Kalau kami punya pergumulan yang berat Tuhan, biarlah kami datang kepadamu, sebab Engkau sedang membuka tangan-Mu untuk memeluk kami, menerima kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan menghadirkan kami bukan menjadi ekor tapi kepala. Tuhan menjadikan kami bukan menjadi miskin tetapi kaya dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan menjadikan kami bukan menjadi peminta-minta, tapi Tuhan menghadirkan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Karena itu Bapa, peliharalah kami dalam cinta kasih-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati suami-suami kami dalam usaha pekerjaan mereka, berkati istri-istri kami yang selalu menjadi tiang doa dan penolong dalam rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang jauh maupun dekat dengan kami. Tuhan, berkati mereka yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang studi Tuhan. Tuhan tolong. Bapa, mampukan kami juga untuk dapat menjalani kehidupan ini, mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Tidak saja soal materi kami berikan kepada mereka, tapi juga iman percaya. Hadirkan kami sebagai orang tua menjadi teladan untuk mereka. Mungkin kami tidak punya harta benda untuk membagikan menjadi menjadi warisan untuk anak-anak kami, tapi biarlah kekayaan iman yang Tuhan berikan bagi kami, itulah yang kami dapat wariskan untuk anak-anak kami. Kami menceritakan segala kebaikan Tuhan bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dan mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Sehingga badai gelombang hidup yang menerpa mereka, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, karena mereka boleh melihat kesaksian orang tua mereka bahwa Yesus menjadi jurumudi dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat melanjutkan studi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya anak-anak kami bukan milik kami semata, mereka milik Tuhan. Karena itu Tuhan, janji-Mu, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan yang terindah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami. Karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak muda kami Tuhan jaga pelihara. Mereka yang akan mempersiapkan diri memasuki rumah tangga baru, Tuhan Engkau berkati. Persiapkan segala hal yang sudah sedang mereka lakukan. Siapkan hati mereka. Jadikan mereka imam dalam rumah tangga. Jadikan mereka wanita, ibu sebagai tiang doa dan penolong. Siapkan mereka untuk segala hal. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan rekan-rekan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini bersama dengan hamba-Mu. Liturgos, kolektan, pemandu lagu, organis, inforkom. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami semua kepada-Mu Bapa. Kami memohon jangan biarkan pelayanan kami hanya malam ini saja Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Pakailah hidup kami ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kami. Biarlah kesempatan ini kami gunakan untuk mempermuliakan Engkau dalam pelayanan ini. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Uke Fali Hatu, Ibu Rachel, Ibu Sentia Hatu. Kami berdoa untuk vikaris. Tuhan, terima kasih. Mereka selalu menolong, menopang kami dalam pelayanan. Satu yang kami minta malam ini, berikan kesehatan, umur panjang bagi mereka. Supaya mereka terus membimbing kami dalam pelayanan ini Tuhan. Dan satu ketika Tuhan mengutus Bapak Pendeta, Ibu dan vikaris ke tempat yang lain. Ada sesuatu yang luar biasa yang beliau-beliau telah berikan bagi kami sebagai pegangan hidup. Sebagai pegangan dalam pelayanan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Ini doa kami, ini syukur kami. Ini permohonan kami. Di atas semuanya kami mohon Bapa, jangan kehendak kami yang jadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan Yesus yang terjadi atas setiap doa dan permohonan kami di malam hari ini. Doa ini kami naikkan
hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Allah sambil mengingat kata nats Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 448, baitnya yang pertama. Lalu setelah persembahan diedarkan, kita akan melanjutkan baitnya yang kedua. Seluruhnya hati dan
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hingga di malam hari ini kami boleh melangsungkan ibadah keluarga yang di dalamnya baru saja kami memberikan persembahan Tuhan yang tentu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri bagi hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan, kami serahkan dengan setulus hati kami yang boleh dipakai untuk kemajuan, untuk kelebaran pelayanan-Mu, terutama di jemaat anugerah ini ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini. Biarlah mereka semua boleh mendapatkan berkat yang berlimpah yang hanya berasal daripada-Mu. Ya Bapa, untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Engkau juga mau memberkati. Biarlah mereka semua boleh mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Engkau dan hanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kaku hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jemaat silakan mengambil saat teduh.